dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang tugas sensor dan aktuator dan akuisisi yang berjudul perancangan sensor aktuator dan akuisisi data pada proteksi smart benar untuk pertumbuhan tanaman sawi. Perkenalkan, nama saya Tony Pradana Mutatim. Kenalkan, nama saya Sania Jesi dengan NIM Nama saya Umar Khattab dengan NIM akhir. Baik, untuk selanjutnya latar belakang masalah dan tujuan sistem. Para petani tradisional biasanya menanam sawi di lingkungan terbuka. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti berikut. Banyak tanaman yang bisa terkena air dan tanam turun karena daun sawi dimakan serangga. Yang ketiga, tanaman sawi mudah merespon perubahan lingkungan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan yang ditunjukkan langsung oleh perubahan fisik tanaman seperti daun menjadi mengembangkan protein smart dan bus yang dapat pertama menciptakan lingkungan ide untuk budidaya tanaman sawi. Yang kedua, mengontrol parameter lingkungan secara otomatis seperti sensor suhu, identitas cahaya, dan kelembapan tanah. Yang ketiga, melakukan monitoring parameter secara real-time, memulai sistem akuisisi data yang terdiri dari sensor, unit proses, dan sinyal, praktek keras akuisisi data, dan unit komputer untuk tujuan telemori mempertahankan kondisi optimum untuk pertumbuhan sawi. Next. Sensor DHT11 berfungsi untuk mengukur kelembapan dan suhu udara. Alasan memilih karena dapat mengukur dua parameter sekaligus, suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya memiliki akurasi yang lebih baik dengan error pembacaan 2,45%, 2,49%, dengan ketingkatan linearitas tinggi 0,9832. Mudah diintegrasikan dengan microcontroller Arduino. Next. Next. Selanjutnya, sensor YL69 berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah. Memiliki dua buah probe sebagai alat sensing yang efektif. Akurasi pembacaan cukup baik dengan error 5,74%. Tingkat linearitas sangat baik 0,9983 dan cocok untuk monitoring kelembapan tanah secara kontinu. Next. Selanjutnya saya serahkan pada Umar. Baik, yang selanjutnya yaitu sensor BH1750 berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, dari deteksinya itu akurasi tinggi dengan error pembacaan hanya 4,14%. Tingkat linearitasnya sangat baik dan mampu mengukur intensitas cahaya dengan presisi tinggi dan mendukung komunikasi I2C yang memudahkan integrasi sistem. Nah, sistem yang dirancang yaitu perangkat keras meliputi perancangan catur daya, rancangan sistem elektrikal untuk membaca sensor DHT11, sensor YL69 transducer BH1750 dan rancangan sistem aktuator
berupa lampu pijar 60 watt, lampu LED 18 watt, pompa DC 12 watt, dan modul GSM SIM 800L V.2. Sistem electrical sensor akan dihubungkan dengan aktuator melalui mikrokontroler Arduino Mega 2560. Rancangan perangkat lunak meliputi pengaksesan sensor dan aktuator menggunakan bahasa pemrograman pada aplikasi Arduino IDE. Pada sistem akuisisi, data yang merupakan sistem untuk mengumpulkan dan menyiapkan data yang sedang berjalan. Kemudian data tersebut diolah lebih lanjut dalam komputer untuk keperluan tertentu. Rancangan sistem akuisisi data meliputi pengiriman hasil pembacaan dan perancangan perangkat lunak menuju aplikasi ThinkSpeak melalui modul GSM SIM 800L V.2. Berikutnya yaitu rangkaian skematiknya, di mana ini ada Arduino Uno yang telah disambungkan oleh komponen-komponen seperti pompa YL69 dan komponen yang lainnya. Alur sistemnya yaitu dari start, power on atau power on. Kemudian Arduino akan membaca data sensor dari sensor suhu, lambatan tanah, dan intensitas cahaya. Kemudian data sensor diproses di Arduino. Arduino mengambil keputusan jika suhu kurang dari 35 derajat akan melakukan lampu pijar. Jika cahaya kurang dari 17.000 lux, maka menyalakan lampu LED. Jika kelembatan tanah kurang dari 60%, maka menyalakan pompa air. Jika sudah mencapai set point, aktuator dimatikan. Data sensor dan status aktuator dikirim via SIM 800L ke ThinkSpeak. Monitoring real-time bisa dilakukan melalui PC atau smartphone. Sistem kembali membaca sensor dan seterusnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk estimasi biaya ada sensor dengan harga dan seluruh sensor dengan harga 33.000, mikrokontroler dan processing sekitaran 117.000, untuk modul sekitaran 104.000, aktuator sekitaran 180.000, adaptor sekitar 63.000. Jadi jumlah harga semua pada alat yang digunakan yaitu sekitar 497.000 atau bisa dibilang 500.000. Next. Nah, manfaat dari alat ini adalah meningkatkan produktivitas tanaman sawi dengan kondisi lingkungan yang selalu terjaga optimal. Kemudian menghemat sumber daya seperti air dan listrik karena aktuator hanya aktif sesuai kebutuhan. Kemudian ada monitoring real time melalui ThinkSpeak atau IoT yang bisa diakses lewat smartphone atau PC. Kemudian pengendalian otomatis dan akurat berkat penggunaan sensor dengan error kecil. Kemudian mengurangi ketergantungan pada cuaca, tanaman tetap tumbuh baik sepanjang tahun. Mendorong pertanian modern atau smart farming dengan penerapan teknologi sensor, aktuator, dan IoT. Kemudian menjadi dasar penelitian lanjutan untuk tanaman lain dan pengembangan sistem agroindustri cerdas. Next. Kesimpulan dari Smart Greenhouse ini adalah sistem yang digunakan berbasis Arduino Mega 2560 berhasil dirancang untuk memantau dan mengendalikan suhu, cahaya, serta kelembapan tanah secara otomatis, akurat dan real-time melalui ThinkSpeak, sehingga mendukung penerapan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. Pemilihan spesifikasi sensor penting dilakukan. Pemilihan spesifikasi sensor penting dilakukan agar efisien terhadap biaya. Pemilihan sensor perlu dilakukan secara cermat agar penggunaan biaya lebih efisien sekaligus memperoleh sensor dengan kinerja yang optimal.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.